Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sudus hanya seperenam, al-humus seperlima, ar-rubu seperempat, as-sulus sepertiga. Dan ada orang mendapatkan anis seperdua dari gerakan dan bacaan sholat. Kita para ulama, kenapa bisa beda-beda? Tergantung dari kemampuan menata hatinya berjumpa dengan Allah di saat dia sholat. Itu merawat hati kita untuk bisa sampai pada al-khusyuk. Ya, al-khusyuk bisa sampai pada tunduk dan takut. Kita ini banyak-banyak merawat gerakan bacaan sholat kita dalam sisi al-khudu. Jadi al-khudu itu gerakan tubuh kita yang tenang. Tapi kalau hanya tubuh yang tenang lalu tidak al-khusyuk, itu tidak berimbang. Maunya hati kita khusyuk. Ini yang bisa merasakan berkahnya sholat. Ini nanti yang bisa merubah sholat itu bisa tanha anil fahsya wal munkar. Dan kesimpulannya, tidak ada ibadah yang sekalian diterima oleh Allah kalau tidak terlibat hati. Kendaraan paling terbaik seorang hamba menuju Allah di akhirat adalah hatinya. Jadi kalau ada kendaraan kita menuju satu tempat, butuh, tidak bisa disampai kalau tidak ada kendaraan. Kendaraan menuju Allah tidak bisa dengan transportasi, tidak bisa dengan mobil, tidak bisa dengan pesawat. Tapi dia harus datang dengan di qalbin salim, dengan hati yang mulia, hati selamat, hati yang terawat, hati yang insyaallah suci dari peribadahan kepada makhluk selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita punya tugas merawat. Apa perawatannya? Dengan ilmu. Sebab tidak bisa kita keluar dari penyakit kebodohan kalau tidak dengan ilmu, penyakit kesyirikan kalau tidak dengan iman. Hadir di majelis itu sedang kita obati hati kita yang bisa jadi liar, tidak bisa taat. Nah, bisa jadi kita tunduk fisik, tapi hati itu berkeliaran ke sana kemari dalam sibuk dengan sendirinya di luar. Kita mau berharap sekalian untuk hadirnya suasana hati kita pakai insyaallah. Kita mau merawat menjadi hati yang mukhbit, ya. Memiliki hati yang mukhbit atau mukhbita atau ikhbat, ya. Mukhbit, apa yang mukhbit, mukhbita atau ikhbat, nanti para ulama jelaskan. Kita akan bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummah, dan setiap umat ini, di umat sekarang dan semua umat terdahulu, di semua umatnya terdahulu, ya, yang pernah ada ini tentu umat yang bertauhid, ya, disebut umat, seluruh umat terdahulu yang bertauhid, berislam. Itu ja'alna, kami jadikan, ya, kami syariatkan, kami perintahkan, kami adakan kepada mereka apa itu mansak. Itu nusuk, ibadah. Qul inna salati wa nusuk wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, aw sadaqatin, aw nusuk. Sedekah dan nusuk
Ini mansaknya, ya. Ini disebutkan tempatnya mansakan. Tempat penyembelihannya lebih ditempatkan pada tempatnya, yang pada isi makan. Setiap umat dahulu, tidak ada umat terdahulu kecuali sudah disyariatkan sebuah syariat menyembelih. Ternyata penyembelihan itu termasuk ibadah tertua. Untuk mentes bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Salah satu peribadahan itu menyembelih. Nah, nanti ada penyembelihan ini banyak jenisnya. Ada penyembelihan kelahiran, itu ibadah akikah namanya. Itu akikah ada, ya, sesuatu yang dipotong pada saat karena kelahiran. Beribadah ketika mau menikah, ibadah juga itu. Menikah meskipun seekor kambing, itu walimatul urs namanya. Ada ibadah menyembelih karena memilih haji tamattu misalnya, itu hadiyu namanya, atau dam. Menyembelih karena dalam rangka hari raya kurban, nah, itu disebut dengan al-udhiyah atau dahiyah, yang semuanya itu namanya mansakan atau nusuk. Kita tidak baca dan qul inna sholati, sungguh salatku, wa nusuki, sungguh ibadahku, artinya penyembelihanku, wa mahyaya, mamati, hidupku, mamati, matiku, semuanya lillahi rabbil alamin. 4 pokok di situ. 4 hal tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah. Salat, sembelihan, hidup dan mati. Ini sumpah kita. Dan ketika kita menyembelih ini, yang pokok adalah liyazkurus manto, untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini liyazkur, untuk mereka ini menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, teknis penyebutannya nanti dijelaskan oleh masing-masing nabi dan rasul. Teknis penyebutan. Ibadahnya menyembelih. Nanti yang disembelih itu, kalau di masa Nabi ini onta, sapi, kambing, dan domba kalau dia kurban. Kalau akikah terbatas pada kambing, kalau dam pada kambing dan onta. Kalau pernikahan minimal kambing. Jadi kalau menikah itu Pak, semua yang rendah itu jangan potong ayam biar 1000, lebih bagus kambing. Ya. Kalau bisa sapi. Tapi kalau akikah tidak bisa sapi, harus kambing. Di sini apa persamaannya? Harus liyazkurus Allah, harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.